Kalau hari ini kita bisa berkumpul di sini walaupun secara virtual, itu pun hanya karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimanapun kondisi teman-teman saat ini, aku mau ajak teman-teman untuk fokus masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur atas setiap kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ibarat kita pada hari ini, kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman pemuda remaja dimanapun teman-teman berada. Sungguh bersyukur kalau kita punya Allah yang sungguh hebat, dahsyat, kuat, dan perkasa. Dialah Raja di atas segala raja. Kita angkat pujian, betapa hebat. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Saat ini aku mau ajak teman-teman untuk mengaku dan mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran yang kita perbuat. Kita mau rendahkan hati kita, tunduk di hadapannya, menyesal atas setiap pelanggaran dan dosa kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, inilah kami dengan kerapuhan dan setiap pelanggaran kami. Kami mohon ampun Tuhan kalau sering kali tingkah laku kami, perkataan kami, bahkan pikiran kami melukai hati-Mu.
Roh Kudus kiranya mampukan kami supaya kami boleh terus berjuang punya hidup yang seperti Engkau. Inilah kami Tuhan dengan segala kerapuhan kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Pengampun dan Maha Kasih kami berdoa. Amin. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru terambil dari Filipi 1 ayat 29. Sebab demi Kristus kamu telah dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepadanya, tetapi juga untuk menderita bagi Dia. Sebab Allah sudah memberi anugerah kepadamu bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita bagi Kristus. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Selamat pagi rekan-rekanku sekalian. Hari ini kita punya kesempatan sekali lagi boleh beribadah dan kita bersyukur untuk itu. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal yang ke-11 ayat 1 hingga yang 11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya.
Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang. Kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Berbahagialah setiap kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Rekan-rekan, teman-teman sekalian, hari ini saya diberikan satu kesempatan untuk boleh memberitakan bagian daripada firman Tuhan ini. Kalau kita mau sama-sama meneliti, kita mau sama-sama melihat Markus 11 ayat 1 sampai 11 ini, kejadiannya adalah kurang lebih 1 minggu sebelum masa Paskah. Atau ini boleh disebut Minggu Sengsara. Ini adalah 1 minggu kurang lebih daripada Yesus segera akan masuk ke dalam Yerusalem dan di sana dia segera akan disalibkan. Artinya sudah sangat dekat sekali waktunya. Teman-teman, hari ini kita membaca bagaimana Yesus dikatakan masuk ke Yerusalem. Dia masuk di dalam iring-iringan yang megah, sebagai seorang raja, sebagai seorang Mesias. Saudara-saudara, mengapa Yesus masuk ke kota Yerusalem? Sebenarnya Yesus masuk ke kota Yerusalem ini sudah dinubuatkan di dalam kitab suci. Saudara-saudara, kita harus mengerti bagian ini dengan jelas. Bahwa apa yang Yesus lakukan dari sejak awal hidupnya sampai dengan kematian bahkan kebangkitannya, semuanya untuk menggenapkan kitab suci, menggenapkan firman Tuhan. Kita tahu bahwa firman Tuhan di zaman Yesus baru ada perjanjian lama. Maka apa yang Yesus kerjakan dari awal hingga pada akhirnya sebenarnya menggenapkan seluruh perjanjian lama. Apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi di perjanjian lama, Yesus menggenapkan itu. Dan Yesus tahu bahwa hidupnya ada di tengah-tengah dunia ini untuk menggenapkan rencana Allah yang sudah diletakkan di dalam firman Tuhan, yaitu kitab suci. Seperti yang tadi saya katakan bahwa apa yang Yesus lakukan, Yesus menggenapkan apa yang dinubuatkan di kitab suci. Dinubuatkan di mana? Kita sama-sama membuka dari Mazmur pasal yang ke-118. Mazmur pasal yang ke-118. Ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Saya akan bacakan untuk kita semua. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Saudara, Yesus mengerjakan apa yang sudah dinubuatkan di dalam Mazmur tersebut. Dan kita melihat, saudara, dikatakan orang banyak menyertainya di dalam gegap gempita, di dalam kegembiraan ketika Yesus masuk ke kota itu sambil menyerukan puji-pujian di ayat 9 dan 10. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudara-saudara, kota Yerusalem itu memiliki banyak pintu kalau kita mau lihat. Ya, teman-teman, saya ajak kita sama-sama membuka daripada kitab suci kita, ya. Di bagian yang paling belakang ada peta. Ya, ada beberapa peta, teman-teman silakan mencari, melihat. Peta yang judulnya adalah Yerusalem pada zaman Perjanjian Baru. Yerusalem pada Perjanjian Baru. Saudara-saudara, kalau teman-teman kita lihat di bagian ini, gitu ya, di utara, selatan, barat, dan timur itu terdapat beberapa pintu gerbang untuk masuk ke kota Yerusalem. Dan Yesus masuk ke kota Yerusalem melalui gerbang yang terdekat, yaitu di sebelah timur, yaitu di dekat Bukit Zaitun, ya, dekat Bukit Zaitun ketika Yesus masuk ke kota itu. Ya, kalau teman-teman lihat di sebelah kanan itu ada petunjuk atau ada arah menuju Bukit Zaitun. Maka Yesus masuk itu dari sebelah timur, ya, dari sebelah timur. Teman-teman, Yesus waktu masuk ke kota ini, Yesus masuk satu gerbang dan namanya adalah gerbang timur atau gerbang emas.
Hari ini gerbang ini, hari ini gerbang ini masih ditutup dan dikunci. Mengapa sampai hari ini gerbang ini tertutup dan terkunci? Jawabannya adalah karena bagi orang Yahudi mereka masih menunggu kedatangan Mesias mereka. Teman-teman, saya ajak kita sama-sama melihat dari Yehezkiel pasal yang ke-44 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Yehezkiel pasal 44 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. LAI beri judul Pintu Gerbang Timur yang Tertutup. Ayat yang pertama, kemudian ia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus yang menghadap ke timur. Gerbang ini tertutup. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup. Jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ. Sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya. Karena itu gerbang ini harus tetap tertutup. Hanya raja itu. Oleh karena ia raja boleh duduk di sana makan santapan di hadapan Tuhan. Raja itu akan masuk melalui balai gerbang dan akan keluar dari situ. Saudara, sampai hari ini gerbang ini tetap tertutup. Orang Yahudi menutupnya dan menguncinya. Mengapa? Karena mereka masih menunggu kedatangan Mesias mereka. Mereka menolak untuk percaya bahwa Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus, sudah melewati gerbang itu sekitar 2000 tahun yang lalu. Saudara, dikatakan ketika Yesus masuk dari situ, dia meminta 2 orang muridnya untuk melepaskan atau mengambil seekor keledai muda dari kampung sebelah. Dikatakan keledai yang belum pernah ditunggangi orang. Atau di dalam Injil yang lain dikatakan keledai dengan beban muda. Itu yang belum pernah ditunggangi oleh orang. Soalnya Yesus menyuruh kedua muridnya untuk mengambil keledai itu. Dan kita tidak tahu. Kita tidak tahu bagaimana mereka menemukan. Tetapi yang pasti ketika Yesus katakan ada di kampung sebelah. Dan ternyata benar. Murid-muridnya itu, kedua muridnya menemukan bahwa Yesus menjumpai atau meminta murid-muridnya untuk menjumpai seekor keledai itu dan memang ada di sana. Teman-teman, kalau kita memperhatikan baik-baik, biasanya Yesus ketika melayani dia tidak pernah memakai atau menunggangi apapun. Pelayanan Yesus selalu dengan berjalan kaki. Alkitab hampir tidak pernah mencatat bagaimana Yesus melayani dengan menunggangi kuda kah atau dengan menunggangi keledai kah. Baru sekali ini dicatat karena biasanya Yesus berjalan kaki. Karena saudara, kalau kali ini Yesus hendak menunggangi keledai, maka kita patut bertanya, mengapa kali ini Yesus menunggangi keledai? Saudara-saudara, sekali lagi seperti yang saya katakan di awal, ketika Yesus ada di tengah dunia ini, hidup dia adalah untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah yang sudah terletak di dalam firman Allah, di dalam kitab suci. Maka Yesus menunggangi keledai pun adalah bagian di mana Yesus menggenapkan nubuat yang terdapat di dalam kitab suci. Ada di mana? Ada di dalam Zakaria pasal yang ke-9 ayat yang ke-9. Kitab Zakaria pasal yang ke-9 ayat yang ke-9. Kita akan membukanya bersama-sama. Dan sekali lagi kita akan sama-sama membaca bagian ini. Saya akan membacakan untuk teman-temanku sekalian. Zakaria pasal yang ke-9 ayat yang ke-9. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Seekor keledai beban yang muda. Saudara, hidup Yesus untuk menggenapkan rencana Tuhan. Hidup Yesus untuk terus taat kepada kehendak Allah. Dan kalau kita mau lihat lebih jauh, sebenarnya bagian ini juga untuk menggenapkan apa yang sudah dicantumkan lebih awal di dalam kitab suci. Yaitu di dalam Kejadian. Kejadian di mana, saudara? Kejadian di pasal yang ke-49. Kejadian 49. Saya akan membacakan untuk kita semua.
Kejadian pasal 49 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Dikatakan demikian. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayam. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai ia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menampakkan keledainya pada pohon anggur, dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Saudara, dikatakan di dalam kejadian itu bahwa sebenarnya berkat daripada Yakub sebelum dia meninggal, dia memberikan kepada anak-anaknya. Tetapi saudara, berkat yang pertama itu yang harusnya diberikan kepada anaknya yang pertama, yaitu kepada Ruben. Itu tidak diberikan. Mengapa? Karena dosa yang sudah dilakukan oleh Ruben. Begitu juga berkat yang diberikan setelah Ruben adalah Simeon dan Lewi. Tetapi berkat itu juga ditolak oleh mereka. Maka berkat itu jatuh ke dalam tangan Yehuda, ke atas Yehuda. Dan jangan lupa saudara, Yesus disebut adalah anak Daud. Yesus adalah singa dari Yehuda. Saudara, apa yang Yesus kerjakan? Sang Raja turun masuk ke kota Yerusalem. Yesus masuk ke Yerusalem sebagai seorang raja yang sudah digenapkan di dalam kitab suci. Saudara-saudara, keledai ini mendapat kehormatan khusus untuk membawa Yesus di punggungnya. Saudara, menarik untuk kita perhatikan bahwa beberapa jenis keledai memiliki rambut di punggung dengan bentuk pola berbentuk salib, saudara. Ya, benar. Beberapa keledai punya rambut di punggungnya dan polanya membentuk pola salib. Saudara, setiap kali saya melihat keledai, kita jarang-jarang ya lihat keledai ya. Saya pernah suatu kali melihat keledai di daerah Serpong, gitu ya. Waktu saya melihat keledai, saya teringat bahwa oh iya, Yesus pernah naik keledai. Maka saya waktu pertama kali itu saya melihat keledai, saya cek di punggungnya itu ada rambut pola salib kan. Waktu saya lihat ternyata benar, di punggung keledai itu ada rambut berbentuk salib. Teman-teman juga boleh cek ya, di Google banyak sekali. Cari aja keledai yang kelihatan punggungnya gitu ya. The back of the donkey misalnya. Donkey's back. Itu akan kelihatan bahwa ternyata benar ada rambut yang warnanya putih. Gitu ya. Keledainya warna hitam tetapi ada rambut yang berwarna putih dan itu membentuk pola salib. Nah teman-teman, ketika ditanya, mengapa engkau mengambil keledai itu? Oleh sang pemilik keledai. Maka murid-murid menjawab, Tuhan memerlukannya. Tuhan memerlukannya. Saudara-saudara, saya ingin tanya, ketika Tuhan memerlukan engkau sebagai anak Tuhan, apakah engkau siap memberikan apa yang Tuhan minta daripada diri? Tuhan sudah menyerahkan nyawanya untuk engkau dan saya. Maka ketika Tuhan meminta engkau memberikan hidup, memberikan apa yang engkau punya, bagaimana jawab teman-teman? Apakah engkau rela memberikan apa yang memang sebenarnya yang kita punya pun adalah milik Tuhan? Kita rela memberikan kepada Tuhan. Sama seperti keledai ini. Ketika ditanya, mengapa engkau mengambilnya? Maka dikatakan Tuhan memerlukannya. Dan akhirnya keledai itu diberikan, dipinjamkan kepada Tuhan. Karena Tuhan hendak memakainya. Kalau Tuhan tanya, apakah engkau bisa memberikan apa yang engkau punya untuk dia? Apakah engkau rela memberikannya? Saudara-saudara, kita bersyukur untuk semua itu. Lalu saudara-saudara, ketika Yesus sudah menunggangi keledai, dikatakan ditaruhlah atau dihamparkanlah pakaian. Ada yang memotong ranting-ranting dan meletakkan di jalan untuk menyambut sang raja, saudara. Orang banyak dipenuhi dengan kegembiraan. Begitu juga dengan para muridnya, saudara. Mereka memandang Yesus sebagai sang Mesias
yang punya pengaruh politik yang sangat besar, yang akan membebaskan bangsanya dari penjajahan Romawi. Saudara, tadi di awal saya katakan bahwa Yesus masuk kurang lebih 1 minggu sebelum kisah penyalipan dirinya. Saudara, timbul bisik-bisik, timbul satu isu atau sudah beredar kabar bahwa mereka akan segera menangkap Yesus. Kalau teman-teman lihat di dalam Markus pasal-pasalnya yang sebelumnya, khususnya misalnya di pasal yang ke-10, dikatakan misalnya di ayat yang ke-33. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dia akan diolok-olok, diludahi, disesat dan dibunuh, dan sesudah 3 hari dia akan bangkit. Terus sebenarnya sudah beredar kabar bahwa Yesus adalah seorang yang sangat berbahaya, dan Yesus, kalau barang siapa yang melihat Yesus, silahkan memberitahukan kepada imam besar, karena kita segera akan menangkapnya dan dia akan segera dijatuhi hukuman. Maka saudara, waktu Yesus masuk ke kota Yerusalem, sebenarnya Yesus melakukannya secara sadar. Dia aktif, dia mengerti bahaya yang ada di depannya. Tapi pertanyaan, mengapa Yesus tetap masuk? Yesus tetap masuk karena dia tidak takut akan hukuman. Dia tidak takut akan apa yang akan dihadapinya. Saudara, Yesus mati di salib bukan karena dihukum, bukan karena kesalahan dia. Tapi Yesus masuk ke Yerusalem dan dia tahu dia akan segera disalib. Karena untuk menggenapkan rencana Allah untuk menebus engkau dan saya. Yesus tahu bahaya yang ada di depan. Tapi Yesus tetap masuk jalan. Artinya dia aktif. Artinya dia tidak takut. Dia menyerahkan sendiri nyawanya. Tidak ada Tuhan yang seperti ini. Dia menyerahkan nyawanya secara aktif. Memberikan untuk engkau dan saya. Saudara, ditambah lagi ketika Yesus masuk, maka sambutan yang begitu megah, yang begitu meriah menyambut kedatangan Yesus. Karena orang-orang waktu menyambutnya, orang-orang merasa ini adalah Mesias, juru selamat yang akan menyelamatkan kami, kita semua yang sudah dijajah oleh Romawi sekian tahun, sudah sekian lama. Maka Yesus adalah pengharapan, menjadi Mesias, juru selamat yang dipikir oleh orang adalah juru selamat secara politik yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tapi mereka sebenarnya tidak menyadari bahwa Yesus bukanlah Mesias untuk kepentingan politik mereka. Tidak. Tetapi Yesus adalah sang juru selamat sejati yang datang dari surga untuk mencari dan menyelamatkan umatnya yang terhilang. Saudara, Yesus menyelamatkan mereka, ya. Tapi bukan menyelamatkan mereka daripada penjajahan Romawi. Tapi Yesus menyelamatkan mereka dari sesuatu kungkungan penjajahan yang jauh lebih mengerikan daripada penjajahan Romawi. Yesus menyelamatkan dari penjajahan dosa yang sudah mencengkram umat manusia begitu dahsyatnya. Dan tidak ada jalan lain selain Yesus menyerahkan nyawanya menggantikan kau dan saya. Saudara, kalau saja mereka memperhatikan bahwa tujuan kedatangan Yesus bukan ke istana, melainkan ke bait Allah. Ini di ayat 11 ya. Maka seharusnya mereka bisa menyadari bahwa ketika Yesus datang, Yesus punya misinya tersendiri. Yesus bukan hanya masuk Yerusalem, tapi dia masuk lebih dalam, yaitu dia masuk ke bait Allah. Saudara, menarik sekali. Kata Ibrani yang dipakai untuk bait Allah dengan istana memakai term yang sama, pengertian yang sama. Maka waktu Yesus masuk Yerusalem seperti seorang raja, maka ketika Yesus sudah masuk Yerusalem, dia tidak berhenti di Yerusalem, tapi dia masuk ke bait Allah. Sebenarnya dia masuk ke istananya, ke dalam istananya sendiri. Seorang raja yang masuk istana, yaitu bait Allah. Saudara, apa yang Yesus lakukan di bait Allah? Katakan di ayat 11, Yesus pergi ke sana untuk meninjau semuanya. Untuk meninjau semuanya. Yesus melihat segala sesuatunya. Yesus meninjau. Dan saudara, di bagian ini ada satu ironis yang luar biasa. Ketika Yesus masuk ke
ke Yerusalem, lalu masuk ke bait Allah. Bukan berhenti di Yerusalem, tapi Yesus masuk lebih dalam lagi sampai ke bait Allah. Ada ironisnya, saudara. Ada ironis yang begitu besar. Dan saya minta kita sama-sama perhatikan baik-baik. Saudara, kurang lebih tahun 586 sebelum Masehi, Yehezkiel, Nabi Yehezkiel melihat kemuliaan Allah, meninggalkan bait Allah dan pergi menuju kepada satu tempat. Meninggalkan bait Allah, meninggalkan Yerusalem, dari bait Allah meninggalkan Yerusalem dan menuju atau berhenti atau naik ke atas Betani dan pada akhirnya naik ke Bukit Zaitun. Saudara, saya ajak kita sama-sama melihat daripada kitab Yehezkiel, saudara. Kitab Yehezkiel supaya kita sama-sama memperhatikan maksudnya ya. Kita lihat kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-11, saudara. Kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yehezkiel pasalnya yang ke-11. Ayat yang ke-23, saudara. Yehezkiel pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Dikatakan demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota, berarti dari Yerusalem, dan hingga di atas gunung yang di sebelah timur kota. Jadi kita sudah lihat peta ya. Yesus naik, turun dari Bukit Zaitun menuju ke Yerusalem. Maka di sini waktu 586 sebelum Masehi dikatakan kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan itu naik gitu ya, dari tengah-tengah kota, dari bait suci dulu, lalu ke tengah-tengah kota dan hingga di atas gunung yang ada di sebelah timur kota. Dan kita tahu gunung yang dimaksud adalah Bukit Zaitun. Bukit Zaitun. Saudara-saudara, kita sama-sama mengerti, saudara. Kemuliaan Tuhan ini siapa? Kemuliaan Tuhan yang dimaksud di sini sebenarnya adalah Yesus Kristus sendiri. Ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, maka Alkitab memberitahukan bahwa kemuliaan yaitu cahaya kemuliaan Tuhan itu yang menggambarkan Yesus itu dari Bukit Zaitun lalu menuju kepada Betania dan masuk melalui pintu gerbang timur masuk ke dalam kota Yerusalem dan berhenti. Yesus masuk bukan cuma ke Yerusalem, dia masuk lagi ke bait suci. Siapa kemuliaan Tuhan itu? Kita buka dari Ibrani pasal yang pertama. Ibrani pasal yang pertama ayat yang ketiga. Ibrani pasal pertama ayat yang ketiga. Allah kasih judul Allah berfirman dengan perantaraan anaknya, itu Yesus Kristus. Ayat yang ketiga, saudara. Ia, yaitu Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Saudara, tadi saya sudah katakan kepada kita semua, saudara, adalah sesuatu hal yang sangat ironis. Yaitu di zaman Yehezkiel kemuliaan Allah itu dari bait Allah, meninggalkan bait Allah, lalu meninggalkan kota suci yaitu Yerusalem itu, dan dia menuju ke Betani dan naik melalui Bukit Zaitun. Saudara, apakah engkau melihat ironisnya di sini, saudara? Bagaimana ketika 586 sebelum Masehi, kemuliaan Allah itu dari bait Allah meninggalkan bait Allah menuju kepada Bukit Zaitun. Sekarang sang kemuliaan Allah, cahaya kemuliaan Allah yaitu Yesus Kristus sendiri, masuk ke dalam bait suci melalui Yerusalem dari Bukit Zaitun, turun ke Betani, masuk mulai Yerusalem melalui pintu gerbang timur, dan bukan cuma berhenti di Yerusalem tetapi masuk ke bait Allah. Sesungguhnya, saudara, ironisnya adalah semua orang tidak menyadari bahwa cahaya kemuliaan Allah itu sudah kembali dan dia masuk ke dalam bait suci lagi. 586 tahun yang lalu, 600 tahun yang lalu meninggalkan. Setelah 600 tahun kemudian, cahaya kemuliaan Allah yaitu Yesus Kristus itu dengan pola yang sama
kembali lagi masuk ke bait Allah. Tapi mereka nggak menyadari. Saudara, berapa sering kita juga seperti demikian. Kita tidak sadar Allah ada di tengah-tengah kita. Kita tidak sadar di tengah-tengah ibadah Allah hadir. Kalau kita sadar Allah hadir, maka kita sungguh mengerti, Tuhan, apa yang hendak Engkau nyatakan kepada aku, dan aku tidak boleh main-main. Saudara, saya tadi katakan, Yesus masuk ke bait Allah. Apa ya, saudara? Dia meninjau, dia melihat semua penyalahgunaan dan penyimpangan yang terjadi. Tetapi saudara, dia tidak segera memberikan tanggapannya. Tapi besok harinya, kalau kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-11, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19, di sana Yesus segera akan memberikan tanggapannya untuk melihat apa yang harus terjadi. Memberikan tanggapan yang pantas keesokan harinya, di mana dia akan membersihkan bait Allah itu. Dia akan membersihkan, menyuci. Saudara, ketika Yesus melihat bait Allah itu, dia tidak tahan. Melihat betapa bait yang kudus ini sudah menjadi begitu kotor, begitu najis karena dipenuhi dengan transaksi-transaksi, penjualan-penjualan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, ketika Yesus melihatnya, maka dia tidak tahan. Tapi dia akan kembali dulu ke Betania. Besok dia akan menyelesaikan semua itu. Teman-teman, saya akan akhiri renungan saya pada hari ini, firman Tuhan pada hari ini. Izinkan saya memberikan 2 pertanyaan reflektif untuk kita semua, untuk kita sama-sama pikirkan. Yang pertama, saudara, setiap kita bisa saja ikut serta di dalam kemeriahan perayaan gerejawi. Tetapi kita tidak pernah memahami makna di balik perayaan itu. Saudara, mengapa kita tidak memahami pekerjaan Allah yang di tengah dunia ini? Apakah karena kita lalai untuk membaca dan merenungkan firman Allah? Saudara, renungkan bagian ini yang pertama. Jangan kita merayakan perayaan gerejawi, tetapi kita sendiri kehilangan makna daripada perayaan itu. Yang kedua, saudara, di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, Paulus berkata bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Tubuh kita adalah bait Allah. Teman-teman, kalau hari ini Yesus datang dan meninjau kondisi hati kita, kondisi hati teman-teman, kira-kira apa yang dia lihat? Apa yang dia lihat? Apakah dia melihat ketidakberesan? Apakah dia melihat penyimpangan, penyalahgunaan yang ada di dalam hatimu? Apa, saudara, yang kira-kira Yesus lihat? Engkau yang tahu, saudara. Engkau yang tahu. Karenanya, saudara, mintalah Yesus membuka apa yang dia temukan. Dan tanggapilah dia di dalam doa. Yesus yang tidak takut dengan secara aktif masuk ke Yerusalem dan bait Allah. Dia masuk untuk menyelesaikan dosa kau dan saya. Mari, dengan hati yang tidak takut, yang terbuka, kita datang ke hadapan dia. Minta Tuhan membereskan masalah dosa yang ada dalam hati. Membereskan itu. Dengan tidak takut, tidak datang ke hadapan Tuhan. Memohon pertolongan anugerah Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur ya Tuhan. Kembali kami boleh diingatkan berapa Engkau mengasihi kami. Kau datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan kami yang terhilang ini. Terima kasih Tuhan sudah menjadi Allah yang begitu mengasihi kami. Allah yang rela turun ke dunia ini, menggenapkan seluruh rencana Tuhan. Yaitu rencana penebusan bagi setiap kami. Biar kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, remaja-remaja, pemuda-pemuda GKJ Ebenezer, juga sekali lagi ya Tuhan,
rela ketika menyambut Paskah yang sebentar lagi kami akan hadapi. Kami rela dikoreksi hatinya. Kami rela ditransformasi. Sehingga kami siap untuk memasuki masa-masa minggu-minggu sengsara ini dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Dan tolong kami ya Tuhan. Sebagaimana seperti Engkau yang rela taat. Kami diberi kekuatan menggenapkan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan. Belas kasihani setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Not persembahan terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan dapat dikumpulkan dan dikirim ke rekening gereja yang ada di bawah ini. Kita angkat pujian Ku Heran Allah Mau Memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ya Bapa yang berada di dalam kerajaan sorga mulia, terima kasih untuk berkat anugerah-Mu kalau kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang boleh terus kami rasakan di sepanjang hidup kami.
Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk hari yang baru yang kau beri. Kami mau bersukacita di dalamnya. Meskipun kami tidak selalu mengerti apa yang sedang terjadi, tapi satu hal yang kami tahu pasti Engkau selalu menyertai kami dan Engkau baik. Biar kebaikan-Mu itu yang terus kami rasakan. Ya Bapa, kalau sebentar kami mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau berkati persembahan kami. Kiranya Engkau berkenan juga atas persembahan kami. Biarlah persembahan ini bisa menjadi perluasan kerajaan-Mu di bumi. Dan Engkau juga mau senantiasa untuk memberkati orang-orang yang mengelolanya. Kami juga bersyukur untuk ibadah pemuda hari ini. Kiranya ya Bapa, Engkau mau terus melayakkan kami. Engkau mau terus memimpin kami. Dan kami juga berdoa untuk ibadah-ibadah pemuda remaja yang akan datang. Kiranya Engkau mau terus memberkati kami. Engkau terus memperlengkapi kami dengan kesehatan supaya dalam proses syuting kami terus sehat dan tidak kurang suatu apapun. Dan nama-Mu semakin dimuliakan melalui ibadah pemuda dan remaja ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk pergumulan yang mungkin sedang dialami oleh teman-teman pemuda remaja. Engkau yang tahu setiap hati kami ya Bapa, Engkau yang mengerti. Kiranya melalui pergumulan-pergumulan yang sedang dialami, itu juga membuat kami lebih semakin dekat dengan Engkau, membuat kami lebih semakin bersyukur karena kami yakin setiap pergumulan, setiap masalah yang kami boleh lewati itu juga bagian dari pendewasaan iman kami. Dan kami yakin dan percaya juga walaupun di tengah-tengah pergumulan, tetapi Engkau selalu berserta kami. Engkau Allah Immanuel. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang sedang mencari sekolah, yang sedang mencari pekerjaan, pasangan hidup. Kiranya Tuhan dalam masa pencarian teman-teman kami ini boleh terus mengandalkan Engkau. Dan kiranya Engkau juga boleh memberkati dan terus memimpin mereka sehingga apa yang akan didapat nanti boleh yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu saja. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Ya Bapa, Engkau yang turut bekerja di dalam segala sesuatu. Engkau dokter di atas segala dokter. Kiranya Engkau mau melindungi teman-teman kami ini lewat perawatan, lewat dokter dan obat-obatan yang mereka konsumsi. Sehingga nantinya teman-teman kami ini bisa pulih kembali. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga untuk gereja kami, untuk para pendetanya, majelisnya, dan semuanya ya Bapa. Kiranya Engkau juga mau jagai kesehatan mereka dan keluarganya. Engkau mau memberkati mereka terus. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Engkau mau pulihkan ya Tuhan, Engkau mau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dengan doa yang sudah Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya berkat dari Allah Tritunggal itu Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang mengirimkan Allah anak itu Yesus Kristus mati bagi kita dan juga bangkit bagi kita, menebus kita, serta dari Allah Roh Kudus. Berkat Allah Tritunggal menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kini saatnya kita kembali ke aktivitas kita. Tetap berpengharapan di dalam penderitaan dan lakukan setiap hal yang berkenan di hadapannya. Kita angkat pujian, Kuutus Kau. Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus Kau
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.